Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Terima kasih telah menyempatkan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Purwade Eskom MSI. Saya adalah dosen dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang berdomisili di Bandung dengan nomor induk dosen nasional atau NIDON 0415069601. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen atau SEPROS. Dalam video ini nantinya akan menampilkan micro teaching saya, yaitu salah satunya adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi materi ke-13, yaitu teknologi jaringan komputer, di mana mata kuliah teknologi jaringan komputer ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Sistem Informasi yang mana memiliki bobot 2 SKS yang ditawarkan pada semester ganjil serta dapat dikontrak oleh mahasiswa di semester 1. Kemudian mata kuliah teknologi jaringan komputer sendiri sesuai dengan RPS yang telah saya buat terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian UTS dan UAS. Mata kuliah ini untuk membekali mahasiswa dengan memahami mengenai jenis-jenis jaringan komputer, berbagai topologi jaringan, mekanisme dan protokol jaringan, serta peralatan pendukung untuk membangun sebuah koneksi. Mata kuliah ini sangat sesuai dengan kepakaran atau keahlian saya dalam penelitian publikasi. Artikel penelitian saya yang telah salah satunya adalah membangun generasi muda di era digital melalui sosialisasi bahaya judi online dan pinjaman online di SMK As-Salam Bandung. Berikut rencana pembelajaran semester pengantar teknologi informasi sebagai berikut. Ini RPS pengantar teknologi informasi yang mana CPL-nya yang pertama CPL 01 yaitu mampu memahami, menganalisis dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan sistem organisasi. Sedangkan CPL 06-nya memiliki kemampuan atau mendemonstrasikan atau menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. CPL 09-nya mampu menerapkan perencanaan pengorganisasian terhadap monitoring dalam informasi dengan metode audit sistem informasi untuk memastikan sistem informasi yang efektif dalam lingkup organisasi. Sedangkan CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu ada CPMK 011 yang pertama mampu memahami konsep dasar sistem informasi, sedangkan CPMK 014-nya mampu menilai peran sistem informasi dalam memberikan rekomendasi pengambilan keputusan di organisasi. Sedangkan CPMK 092-nya mampu merencanakan dan mengorganisasikan pengawasan sistem informasi dengan menggunakan metode audit sistem informasi. Deskripsi mata kuliahnya yang berisi perkenalan tentang teknologi informasi kepada mahasiswa pada tingkat awal. Perkenalan meliputi sejarah perkembangan teknologi informasi,
perangkat keras, perangkat lunak, pemanfaatan isu-isu yang terkait dan tren teknologi informasi. Sedangkan bahan kajian materinya atau pembelajarannya, yang pertama itu pengantar teknologi informasi, peranan teknologi informasi, yang ketiga teknologi perangkat keras, yang keempat teknologi piranti pelengkap 1, yang kelima teknologi piranti pelengkap 2, yang keenam teknologi perangkat lunak komputer, yang ketujuh teknologi sistem informasi 1, yang kedelapan ujian tengah semester, yang kesembilan teknologi sistem informasi 2, yang ke-10 teknologi basis data 1, yang ke-11 teknologi basis data 2, yang ke-12 teknologi basis data 3, yang ke-13 teknologi jaringan komputer, yang ke-14 internet dan world wide web, yang ke-15 AI atau kecerdasan buatan, yang ke-16 ujian akhir semester. Jadi pada minggu ke-1 yaitu sudah di sub CPMK kemampuan akhir yang direncanakan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengantar teknologi informasi. Sedangkan bahan kajiannya atau materi pembelajarannya pendahuluan, kontrak perkuliahan atau pembelajaran, pengantar teknologi informasi. Metode pembelajarannya metode ceramah dan diskusi, media, ya, kelas, komputer LCD, whiteboard dan web. Estimasi waktunya 2 kali 45 menit. Sedangkan penjelasan belajar mahasiswanya memahami atau pengertian konsep dasar pengantar teknologi informasi. Sedangkan kriteria dan bentuknya yaitu keaktifan, kesesuaian, dan sistematika. Bentuknya rangkuman, ringkasan, atau pemaparan hasil diskusi. Yang keduanya lembar pengamatan. Sedangkan indikatornya menjelaskan pengertian pengantar teknologi informasi, bobotnya dalam persen yaitu 5%. Begitu seterusnya. Sedangkan bahan kajiannya untuk mata kuliah teknologi jaringan komputer ini, yang pertama yaitu klasifikasi jaringan, yang kedua topologi jaringan, yang ketiga protokol jaringan, yang keempat perangkat interkoneksi. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti perkuliahan ini, ya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar jaringan komputer, menyebutkan komponen-komponen yang membangun sebuah jaringan, menjelaskan fungsi sebuah protokol jaringan, dan berbagai topologi yang mungkin digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan lokal. Gambaran singkatnya, pada perkuliahan ini akan dibahas mengenai jenis-jenis jaringan, berbagai topologi jaringan, mekanisme dan protokol jaringan, serta peralatan pendukung untuk membangun sebuah koneksi. Demikian paparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, siang ini kita kuliah ke pertemuan 13 ya. Yaitu dengan materi teknologi jaringan komputer. Pokok bahasannya yang pertama, klasifikasi jaringan, topologi jaringan, protokol jaringan, dan perangkat interkoneksi. Jadi gambaran singkatnya ya, setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar jaringan komputer, menyebutkan komponen-komponen yang membangun sebuah jaringan, menjelaskan fungsi sebuah protokol jaringan, dan
berbagai tipologi yang mungkin digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan lokal. Untuk gambaran singkatnya, pada program ini akan dibahas mengenai jenis jaringan, berbagai topologi jaringan, mekanisme dan protokol jaringan, serta peralatan pendukung untuk membangun sebuah koneksi. Tipologi jaringan komputer, ya. Definisi tentang apa yang dimaksud dengan jaringan komputer sangat banyak. Namun pada prinsipnya jaringan komputer adalah kumpulan dari dua atau lebih komputer yang terhubung atau terkoneksi satu dengan yang lain. Apabila komputer berada dalam suatu jaringan, maka pengguna dapat memakai bersama atau sharing file yang ada pada setiap komputer sepanjang file tersebut diizinkan untuk dipakai bersama. Selain file, sumber daya perangkat keras seperti printer, hard disk, CD-ROM, dan lainnya juga bisa di-sharing. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer yang berada pada lokasi yang berbeda dapat juga dimanfaatkan untuk mengirim surat elektronik atau email, mengirim file data atau upload, dan mengambil file data dari tempat lain yang terpisah. Suatu jaringan komputer terdiri atas satu minimal dua buah komputer, satu jaringan atau network interface card atau NIC. Pada setiap komputer itu medium koneksi yang menghubungkan kartu jaringan satu komputer ke komputer lainnya biasanya disebut medium transmisi data, bisa berupa kabel maupun nirkabel atau tanpa kabel atau wireless seperti radio, microwave, satelit, dan sebagainya. Sedangkan perangkat lunak sistem operasi jaringan atau untuk operating sistem software atau SPS yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan sistem jaringan. Misalnya Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT, maka Nova Linux, dan sebagainya. Peralatan interkoneksi seperti hard atau bridge, router, gateway, apalagi jaringan yang disebut semakin luas jangkauan. Klasifikasi jaringan ada dua model. Klasifikasi jaringan ada dua model atau tipe dasar jaringan komputer, yaitu jaringan peer-to-peer atau jaringan client atau server. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan di mana komputer-komputer saling mendukung sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya. Demikian pula harus siap melayani permintaan dari komputer lainnya. Model jaringan ini biasanya hanya bisa diterapkan pada jumlah komputer yang tidak terlalu banyak, maksimum hanya 25 komputer, karena menjadi rumit dan macet bila mana komputer terlalu banyak. Bisa dibayangkan apabila ternyata ada banyak komputer yang tiba-tiba meminta beberapa file dari satu komputer yang sama, bagaimana melayaninya, ya? Jadi model yang lainnya adalah jaringan client atau server. Pada model ini ada satu komputer yang disiapkan menjadi pelayan atau server dari komputer lainnya atau client. Semua permintaan layanan sumber daya komputer client harus dilewatkan ke komputer server. Komputer server ini yang akan mengatur pelayanannya. Apabila komunikasi permintaan layanan sangat sibuk, bahkan bisa disiapkan lebih dari satu komputer menjadi server, sehingga ada pembagian tugas, misalnya file server atau print server, ya, database server, dan sebagainya. Tentu saja konfigurasi komputer server biasanya lebih dari konfigurasi komputer baik dari sisi kapasitas memori, kapasitas hard disk, maupun kecepatan proses. Jaringan dapat pula dibedakan berdasarkan cakupan area layanan atau menurut geografis menjadi jaringan lokal atau lokal area network atau LAN. Sedangkan jaringan kampus atau kampus area network atau CAN. Sedangkan jaringan kota metropolitan area network atau MAN. Sedangkan jaringan luas wide area network atau disingkat dengan WAN.
Jaringan lokal A adalah jaringan dengan cakupan area terbatas pada suatu lokasi. Misalnya dalam suatu ruangan, satu gedung, atau beberapa gedung yang sangat berdekatan. LAN pada umumnya menggunakan media transmisi berupa kabel, seperti kabel UTP atau switch wire pada jarak maksimum 100 meter. Kabel koaksial ini hingga 500 meter, bahkan optik atau fiber dalam jarak sekitar 3 km. Tetapi banyak LAN yang tidak pakai kabel atau wireless LAN atau web LAN, tetapi menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisi. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah bentuk koneksi fisik dari semua komponen di dalam satu jaringan. Atau beberapa bentuk topologi dasarnya adalah yang pertama itu topologi bus, yang kedua topologi B, yang ketiga topologi A, yang keempat topologi T, yang kelima topologi mesh, itu tak beraturan, yang keenam topologi wireless atau network. Topologi bus ini secara sederhananya pada topologi bus ini satu kabel media transmisi dibentang dari gedung ke gedung, kemudian terbentuk dengan terminator atau terminasi resisten, biasanya berupa tekanan listrik sekitar 60 ohm. Pada titik tertentu biasanya sambungan atau yang terpecah. Bunyi utama ini biasa berupa kabel transfer dan digunakan kuatnya sebagai media transmisi. Atau beberapa konektor seperti RJ45 dan hub bila digunakan kabel ini transmisi data dalam kabel double dan sifatnya broadcast, semua terbilang bisa menerima transmisi. Jadi suatu protokol akan mengatur transmisi dan penerimaan data, yaitu protokol internet atau CBN dari SMA atau CBN. Sedangkan pemakaian kabel farmnya ya 10 base 5 dan 10 base telah distandarisasi dalam CE 802/03, yaitu sebagai berikut. Kemudian teknologi pas adalah instalasinya relatif lebih murah, kerusakan terklaim tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien, biayanya relatif lebih murah. Sedangkan kelemahan pada teknologi pas ini, yang pertama itu kelemahannya jika kabel utama atau pas atau backbone itu sangat komunikasi. Yang kedua, bila kabel utama ini sangat panjang, maka pencairan gangguan menjadi sulit. Kemudian yang ketiga ya, akan terjadi tabrakan data terjadi apabila banyak klien yang memiliki besar, dan ini akan menyebabkan kecepatan komunikasi. Sedangkan teknologi cincin ya, secara sederhana teknologi cincin ini merupakan untayan media transmisi dari satu terminal ke terminal lain hingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisi hanya satu arah. Yang kedua, tiga fungsi yang diperlukan dalam teknologi, yaitu penyelidikan data, penerimaan data, dan pemindahan data. Penyelidikan data adalah proses di mana data dimasukkan ke dalam saluran transmisi oleh terminal pengirim setelah diberi alamat dan titik tambahan lainnya. Yang kedua, penerimaan data adalah proses ketika terminal yang dituju telah mengambil data dari saluran, yaitu dengan cara membandingkan alamat yang ada pada paket data dengan alamat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data kiriman disalin. Jadi pemisahan data adalah proses di mana kiriman data diambil kembali oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerima, ya, atau mungkin akibat salah alamatnya. Jika tidak diambil kembali, maka data ini akan berputar dalam saluran pada jaringan bus. Hal ini tidak akan menjadi karena kiriman data diserap oleh terminal. Pada hakikatnya, setiap terminal dalam jaringan cincin ini adalah repeater ya, yang mampu melakukan ketiga fungsi dari topologi. Sistem yang mengatur bagaimana komunikasi data berlangsung pada jaringan cincin sering disebut dengan token ring.
Kemudian permasalahan yang bisa diambil dan yang timbul dalam jaringan tiket adalah kegagalan satu terminal atau editor akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Jadi pemasangan terminal ini baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan terminal baru harus benar dan dihubungkan dengan kedua terminal. Yang ke-10 ya topologi star atau bintang. Pada topologi bintang ini atau star, sebuah terminal pusat bekerja sebagai pengatur dari terminal komunikasi yang terjadi. Terminal lainnya melakukan komunikasi melalui terminal pusat ini. Sedangkan terminal kontrol pusat bisa berupa sebuah komputer yang difungsikan sebagai pengendali, tetapi bisa juga berupa hub atau MIU atau multi user unit. Topologi master data operasional adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun satu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media televisi. Jaringan nirkabel menjadi tren sebagai alternatif dari jaringan terutama untuk pengembangan lahannya tradisional karena bisa mengurangi daya pemasangan kabel dan mengurangi keterlibatan tradisional kabel apabila menjadi penggunaan dalam arsitektur bangunan dan sebagainya. Teknologi ini dikenal dengan berbagai nama, misalnya WLAN, LAN dan hotspot dan sebagainya. Model dasar dari LAN dan nirkabel adalah sebagai berikut, yaitu teknologi LAN nirkabel. LAN internet atau dia terbatas dalam sebuah ruangan karena ini tidak mampu menembus dinding yang tidak tembus cahaya. LAN atau gelombang radio terbatas dalam sebuah hidup seperti itu. Wajib dari RF, yang tidak memerlukan lisensi. Sedangkan gelombang mikro frekuensi gelombang mikro yang tidak termasuk protokol jaringan adalah aturan-aturan atau tata cara yang digunakan dalam pengurangan data dalam sebuah dalam dimensi data, mulai dari kemungkinan perbedaan format data yang bukan tidak ke masalah koneksi listrik dalam jaringan. Router ya, seperti halnya sebuah brick. Router juga sebuah peralatan hardware atau software yang digunakan untuk mengarahkan informasi yang berasal dari protokol. Pengalaman atau lebih sumber informasi untuk melakukan pekerjaan satu langkah lebih maju dari brick karena router akan memeriksa paket data akan diserahkan ke arah mana. Bila arahnya pada LAN yang sama, maka kita tidak perlu bekerja lebih lanjut. Tetapi yang berbeda pada barulah kita bekerja mengarahkan paket dan data. Sedangkan kalau desain dari adalah dapat mencari rute atau jalur yang terbaik antara dua segmen jaringan dan dapat mengolah dan mengambil sebanyak tugas antara dapat membantu mengelola jaringan, dapat menghubungkan dua segmen jaringan yang berbeda. Protokol lapisan dan lapisan data link karena bekerja pada lapisan network dipergunakan pada koneksi ke jaringan dan luar. Sedangkan protokol pada router disebut routing protokol. Antara lain adalah inter-router protokol, relative protokol, dan protokol step routing and embedding. Jadi inter-router protokol adalah protokol yang mengatur pengarahan pakai data antara satu router dengan router lainnya. Misalnya, ring routing dan OSP atau Open Subnet Base dari Internet Engineering and Supporter atau EET. Serial protokol adalah protokol yang menangani pengarahan paket data ini melalui fungsi seperti sistem DLA yang menghubungkan router-router yang berbeda, termasuk diantaranya adalah DLC atau SNIC atau Serial Enterprise Protocol dan BT3 atau Conference Protocol.
Protokol stapling adalah protokol yang menunjukkan apakah pakai jatah atau hanya diteruskan atau berikut. Sedangkan sweep, gambar berikut ini memperlihatkan perbedaan dari pemakaian kabel dan bersama sweep. Beberapa sifat yang menarik dari sifat adalah seperti itu. Yang pertama itu tidak disebutkan perubahan tertentu software maupun hardware pada perangkat yang berhubungan untuk mengubah latch dan menang menjadi latch dengan switch. Masing-masing perangkat yang terhubung memiliki kapasitas yang sebanding dengan kapasitas yang tersedia pada LAN pada hub dan kapasitas yang dibagi-bagi secara bersama oleh setiap perangkat yang terhubung. Pada switch setiap perangkat dapat memiliki kapasitas yang besar, yaitu sebuah BBS. Berdasarkan switch dapat berkembang dengan mudah. Jadi perusahaan utama yang memproduksi peralatan jaringan dan interkoneksinya adalah Cisco, Dell, Corning, AT&T dan BlackBerry. Sedangkan gateway-nya adalah perangkat yang mampu menerjemahkan sinyal dari suatu sistem jaringan dan jaringan lain. Protokol berbeda. Sebagai contoh, setiap jaringan lokal memiliki gateway untuk berkomunikasi dengan jaringan luar, katakanlah dengan internet. Rangkumannya, jaringan komputer merupakan hasil penggabungan antara teknologi dan telekomunikasi. Dengan teknologi telekomunikasi, beberapa komputer dapat dikomunikasikan sama lain. Untuk melakukan ini dibutuhkan beberapa perangkat pendukung telekomunikasi dan protokol komunikasi secara fisik. Teknologi yang merupakan fisik konektivitas pengambilan sesuatu jaringan. Selain perangkat keras jaringan juga dibutuhkan beberapa perangkat keras pendukung jaringan mulai dari perangkat lunak sistem jaringan atau sistem operasi berbasis jaringan untuk mendukung maintenance jaringan juga beberapa perangkat komunikasi pendukung pelayanan jaringan lain. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Tadi yang sudah dijelaskan dengan dari komputer, teknologi, izin bertanya, mengapa jaringan komputer itu, secara umum ya Pak, mengapa jaringan komputer itu menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem informasi modern. Nah, izin juga jelaskan dari sisi teknis dan dari sisi organisasinya. Ya, jawabannya ya. Pertanyaannya mengapa jaringan komputer menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem informasi modern? Jelaskan dari sisi teknis dan organisasi. Jawabannya jaringan komputer menjadi fondasi utama karena memungkinkan pertukaran data berbagai sumber data dan kolaborasi sistem secara real time. Dari sisi teknis, jaringan menghubungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat saling berkomunikasi melalui protokol tertentu seperti TCP atau IP ya, tanpa jaringan sistem informasi yang bersifat terrealisasi dan tidak efisien. Sedangkan dari sisi organisasinya, jaringan komputer ini mendukung efisiensi operasional seperti berbagai database, printer dan aplikasi antar unit kerja. Selain itu, jaringan memungkinkan integrasi sistem lintas divisi, pengambilan keputusan berbasis data, serta mendukung transformasi digital organisasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Perkuliahan hari ini berakhir. Kita lanjutkan minggu depan.